مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan bab yang adab yang ke-9 fil jahri bil qiraah, tentang pembahasan bacaan lantang terhadap Al-Quran dan sirnya. Mana yang bagus, lantang atau sir? Ternyata jawabannya kondisional. Ada saatnya disunnahkan lantang, ada saatnya disunnahkan sir. Lantang dan sir dua-duanya sunnah. Ada saatnya sir sunnah, lantang sunnah, tapi lantang lebih afdal, lebih utama. Ada saatnya lantang sunnah, tapi sir lebih afdal. Nah, itu kondisional. Dilihat nanti suasananya, dilihat nanti keadaan hati yang membaca. Nah, kita sendiri menggunakan penilaian itu. Jadi bukan kita baca itu minta penilaian orang lain. Jadi kita ngukur. Bagaimana? Disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ghazali wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sabda Nabi, khairul rizqi ma yakfi wa khairul zikri al-khafi. Ini tentang bahasan keutamaan baca sir. Sebaik-baik rezeki, khairu itu isim apa khairani? Ramadan. Dani. Khairu itu isim apa? Isim tafdil. Khairul rezeki, sebaik-baik rezeki. Ma yakfi, sesuatu yang mencukupi. Banyak tapi kagak cukup. Cuma persekian persen. Percuma. Wah, percuma. Enggak percuma ya. Sedikit tapi cukup. Banyak kagak cukup. Mau yang mana? Mau yang mana? Banyak cukup, nggak ada pilihannya. Rezeki itu yang penting cukup, ada. Makan cukup, ya. Kendaraan cukup, dikit cukup, gitu. Sesuai kebutuhan aja. Butuhnya apa? Ada. Itu khairul rezeki namanya. Butuh ini ada sih ya, cuma kagak cukup. Nanggung, ujungnya utang-utangan lagi. Wa khairul rezeki wa khairul zikri al-khafi, dan sebaik-baiknya zikir adalah yang tersembunyi, yang enggak banyak orang tahu. Bukan berarti dia sendiri juga kagak denger. Jadi bacaan Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sekedar kedengaran kupingnya sendiri. Itu minimalnya namanya zikir khafi. Baca Al-Quran khafi atau zikir khafi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu zikir. Bukan dalam hati. Dalam hati mah ingat doang. Wa fil khabar la yajharu ba'dukum ba'ala ba'din. Jangan
melantangkan suara satu sama lain di antara kalian. Fil qiraati bainal maghribi wal isya, ketika membaca Al-Qur'an antara maghrib dan isya. Kenapa tuh? Karena lagi banyak orang kumpul. Jadi bacanya buat pribadi aja. Wa sami'a Sa'id bin al-Musayyib zata lailatin fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Abdul Aziz yajharu bil qira'ah fi salatihi wa kana hasanas sauti. Satu saat Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'in, zata lailatin, pada satu malam mendengar di Masjidin Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Abdul Aziz, seorang gubernur, yajharu bil qiraati, membaca Al-Qur'annya lantang, fi salatihi, wa kana hasanah sauti, emang suaranya indah, bagus di Masjid Nabi. Faqala li ghulami, maka Sa'id bin Musayyib ngomong sama ghulamnya, bujang khadim, idhab ila hadzal musalli, pergi ke yang sholat ini nih, famurhu, perintahkan dia, ayyukhfida min sauti, rendahin suaranya. Faqala al-ghulam, innal masjida laysa lana walir rijali fihi nasib. Ngomongnya begitu aja ngomongnya. Masjid ini bukan punya kita. Walir rijali fihi nasib. Dan orang-orang mempunyai nasib masing-masing, bagian masing-masing. Ini jawaban ghulamnya. Akhirnya waqala, farafa'a Sa'idun sautahu. Mungkin ghulamnya kagak enak kali negornya nih. Masih bukan punya kita, ngelarang-larang orang gitu. Kagak enak sama orang. Lah salah kan bukan punya kita, guru. Agak enak juga ngelarang-larang orang, gimana? Saya sih nggak ngerti dalil, yang ngerti dalil kan tuan guru ngomong. Udah, ini apa? Farafa'a Sa'idun sautahu. Ngomong ini ulama Madinah, ya. Ya ayyuhal musalliyu, in kunta turidullaha azza wa jalla bi salatika fakhfid sautak. Khafida yakhfadu fakhfad, khafada yakhfidu, apa ya khafida yakhfadu, cari nanti di kamus. Fakhfid sautak wa in kunta turidun nas fa innahum la yaghnu anka minallahi syai'a. Apa kata beliau? Yang sholat, kalau kamu tuh yang diinginkan dengan sholatmu itu Allah, ya udah rendahin suara kamu. Tapi kalau kamu mau nyari orang, mau perhatian orang dengan bacaanmu itu, mereka nggak ada manfaatnya untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Gubernur yang alim ini, gubernur yang tawadhu ini, nggak marah dalam sholat itu, dengar fasa kata, maka suara beliau direndahkan sehingga terdengar diam. Fasa kata Umar bin Abdul Aziz wa khaffafa rak'atahu, lalu diringankan salatnya, buru-buru selesai. Falamma sallama, tatkala salam,
Akhazana alaih wan saraf. Beliau ambil sendalnya dan berangkat pulang. Nggak pakai ngomel. Kan yang gubernur saya. Itu tuh gubernur tuh. Ini kagak jadi RT RW sombong banget. Jadi camat sombong banget. Jadi presiden sombong banget. Nggak boleh. Jadi RT RW di negeri antah berantah, dia nggak nyadar jabatan itu 4-5 tahun selesai. Kalau udah selesai udah tuh kayak kalau terlalu galak sama orang, terlalu orang diambekin mulu sebagainya. Tapi turun jabatan ada nyari-nyari teman susah. Iya. Nah kalau ulama itu jabatannya insya Allah sampai dia wafat. Makanya Gubernur Umar bin Abdul Aziz itu mau ulama, saya mah jabatan bentar-bentaran doang. Ya. Udah tinggalin, belum nggak pakai dikomentarin. Coba kalau dengan diterima hati yang tidak bersih. Pasti komentar, apalagi punya dalil. Yang lain kalau udah tegur, saya doang, gitu. Saya kan presidennya, saya kan gubernurnya di sini. Sahibul wilayah, sahibul wilayah. Itu sebutan orang doang, sahibul wilayah. Punya wilayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bayarin kagak ngakuin sahibul wilayah, gitu. Falamma sallama akhazana alaihi wansarab. Ketika selesai salam diambil sendal dia pulang. Wa huwa yauma idzin amirul Madinah. Pada saat itu beliau seorang gubernur di Madinah. Itu berarti yang disampaikan oleh Imam Ghazali di sini sunnah mensirkan suara bacaan Al-Quran. Sampai-sampai dilarang oleh beliau, sampai-sampai disuruh oleh beliau untuk merendahkan suaranya. Wa yadullu ala istihbabil jahri. Nah sekarang tentang jahar. Adapun petunjuk yang menganjurkan untuk melantangkan suara, maruya, hadis yang diriwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a jama'atan min ashabi. Mendengar jamaah di antara sahabat radhiyallahu anhum yajharuna fi salatil laili, melantangkan suara di salat malam, pada lantang-lantang bacaannya. Fasawwaba zalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan itu. Gak diprotes oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau protes ngomong, kalau diam aja berarti takrir. Nabi akuin itu amalan bagus. Jadi salah besar orang kalau menganggap semua kebaikan itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, sepintas kayak benar gitu. Nabi itu orang yang paling ngerti, Nabi. Jadi semua apa yang Nabi lakukan itu pasti baik. Apa yang Nabi tinggalkan, apa yang Nabi tidak lakukan pasti buruk. Hati-hati, ini racun nih, toksit ini omongan. Apa yang tidak Nabi lakukan pasti buruk, bahaya nih. Nanti larinya kemana? Maulid nggak Nabi lakuin, tahlilan nggak Nabi lakuin, buruk itu. Itu tujuannya ke situ. Tetapi itu kalau ditarik ke atas, rumus seperti ini sesat dan menyesatkan. Berapa banyak perbuatan baik yang tidak Nabi lakukan tapi dilakukan sahabat. Nabi setuju. Tuh kalau pakai tadi dalil itu, pakai rumusan salah tadi ini. Sesuatu yang baik pasti Nabi lakukan. Kalau sesuatu itu baik, pasti Nabi lakukan. Kalau Nabi tinggalkan berarti itu tidak baik.
Itu toksik, itu racun itu. Makanya kelabakan. Wahabi Salafi sekarang pada kelabakan macam-macam, harus dalil sahih dulu. Jadi kalau nggak berani beramal, kalau nggak ada dalil sahihnya, udah repot. Kan sudah ada dalil umum. Selama tidak melanggar, ya, perkara-perkara yang baik itu ya, disetujui dalam syariat. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sampaikan, apa yang Nabi bawa, ambil. Apa yang Nabi larang, tinggalin. Apa yang Nabi tidak bawa, maksudnya tidak sampaikan, apa yang Nabi tidak larang, itu afun minallah. Bebas untuk kita lakukan. Perkara mubah. Asalnya mubah, tapi apabila itu ada rembesannya dari agama, maka naik kepada sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Seperti penulisan Al-Quran, itu kalau yang bertitik dan lain sebagainya. Kalau diambil yang ucapan tadi, kalau seandainya baik, pasti Nabi lebih dulu melakukannya. Habis rumusannya salah itu. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membenarkan ya, bacaan sahabat yang melantangkan suara. Lalu Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu tadi melarang atas dasar apa? Ya tentunya beliau melihat dasar yang lain lagi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Apa dalilnya? Ya itu tadi. Ya. Orang yang bacaan sir dengan bacaan Al-Quran melantang, itu seperti orang yang bersedekah. Keutamaan sedekah sir dengan sedekah jahar. Jadi kondisional jawabannya itu ya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum minal laili yusalli falyajhar bil qiraa'ah." Apabila berdiri salah seorang di antara kalian salat pada malam hari, hendaknya dia melantangkan dengan bacaan. Fa innal malaikata, karena para malaikat, wa imarad dar, dan yang memakmurkan wilayah, yang memakmurkan masjid, yang memakmurkan rumah-rumah itu, yastami'una qira'atahu, mendengarkan bacaannya, wa yusalluna bi salatihi, dan mereka ikut salat dengan salatnya tuan rumah. Wa marra sallallahu alaihi wasallam bi salasati min ashabi. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa sahabat radhiyallahu anhum. Mukhtalifil ahwal, yang mereka itu para sahabat berbeda-beda keadaan kondisi ibadahnya. Mukhtalifina asalnya, mukhtalifil diidhafahkan nunnya jadi hilang, mukhtalifil ahwal. Famarra ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Beliau melewati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, salat malam nih. Lihatin para santri beliau. Ada yang di sana berdiri salat, ada yang di situ lagi duduk baca Al-Qur'an, ada yang di situ lagi salat, ada yang di situ lagi salat. Enak banget ngeliat. Beda sama kita. Dilihatin, satu kakinya ngangkat, yang satu temen yang dipeluk, yang satu temannya kagak ada bantalnya, dia dua bantalnya. Masya Allah. Dia ambil bantal temannya. Ada yang kagak ketahuan mana kepala mana kaki, dikurup. Kasurnya di atas, kok bisa begitu? Saking nggak mau disiram gitu, buat jaga keamanan. Beda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngecek para santri beliau, para sahabat radhiyallahu anhum. Pertama Abu Bakar senior, ya. Seniornya beda nih.
senior. Apa? Yukhafitu, senior. Baca Al-Qur'annya standar, bacaan kuping dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Baqarah. Baca Ali Imran di salat malam. Selesai ya, nggak tahu nih kapan nanyanya, tentunya mungkin siang atau kapan ya. Intinya ada pertanyaan, fasa'alahu an zalik, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alasan kok bacaannya nggak lantang. Padahal Nabi tadi bacaannya suruhnya lantang. Gitu. Nabi suruh lantang, Sayyidina Abu Bakar Siddiq malah justru bacanya sir. Apakah itu lalu menjadi wajib perintah Nabi tadi? Kok sahabat nggak melakukan? Makanya dari sinilah nanti para ahlul fikih itu, para usul ya, mengklasifikasi, oh tidak, ternyata semua perintah Nabi itu hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Dan perintah Nabi itu ada kondisionalnya. Jadi nggak kaku gitu. Yukhafid, beliau mensirkan. Makanya Nabi tanya, kenapa disirkan itu? Kan saya suruh lantang. Fasa'aluhu an zalika faqala innal ladzi unajihi wa huwa yasma'uni. Ya Rasulullah, orang yang saya munajati, orang yang saya ajak bicara itu Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yasma'uni. Allah itu sudah mendengar saya. Ya saya dengar. Jadi nggak perlu teriak-teriak saya. Yang penting kedengaran saya cukup ya Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak banyak komentar ya. Diam, berarti setuju. Ya. Wa marra ala Umar radhiyallahu anhu, dan beliau ngecek lagi. Senior juga, cuman beda karakter. Nggak ada nih Umarnya sini nih. Wa marra ala Umar radhiyallahu anhu wa huwa yajharu, beliau lantang. Sikap Umarnya belum ada. Pondok. Fasa'alahu an zalik, kita tanya kenapa bacanya lantang, alasannya apa? Qala uqizul wasnan wa uzajjiru syaitan. Saya bangunin orang-orang malas pada ngantuk-ngantuk tuh, saya bangunin, seger mereka matanya. Ada yang ngantuk, azabun alim gitu kan. Kencengin bacanya. Azab, langsung melek tuh sahabat yang lain. Wa uzajjiru syaitan, dan saya pukul-pukulin syaitan. Saya usir syaitan dengan baca lantang itu. Wa marra ala Bilal, santrinya satu lagi Bilal, itu tukang azan. Wa huwa yaqra'u ayan min hadhihi surah wa ayan min hadhihi surah. Lewat sayyidina Bilal, lain lagi bacanya. Cara sholat malamnya dibaca ayat dari surah ini sepotong, ayat dari surah ini sepotong. Mungkin satu makra begitu ya. Fasa'alahu an zalika, ditanya, "Kenapa kok baca begitu?" Kata, "Ukhallitu thayyiba bit-thayyib." Saya campurkan yang baik dengan yang baik. Jadi mungkin cerita surga gitu. Jadi ambil di sini, diambil di ayat. Nah, beliau paham sampai ke titik tentunya. Bacaan Al-Qur'annya itu sampai cerita itu selesai, yang baik, pembahasan yang baik, kumpul. Saya campurkan ayat-ayat yang pembahasannya tentang kebaikan dengan kebaikan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Kesimpulan terakhir. Kullukum qad ahsana wa ashab. Kalian semuanya telah melakukan perbuatan yang sangat baik dan benar.
Yang lantang benar, yang sir benar, yang cuplik-cuplik ayat benar. Tapi tujuannya yang lihat. Kenapa jadi benar? Ada tujuan masing-masing. Dilantangkan tujuannya memang untuk ngusir setan dan membantu kawan yang ngantuk biar ingat, biar bangun. Senior. Yang lainnya pada ngikut. Fal wajhu fil jam'i, maka cara menggabungkan ketiga peristiwa tadi baina hadhil ahadisi, di antara hadis-hadis ini, annal israra ab'adu 'anir riya wat tasannu, bahwasanya membaca sir, tidak kedengaran lantang itu jauh daripada riya dan tasannu, membuat-buat biar kesan-kesan apa gitu, kesan rajin, kesan ahli ibadah ya. Itu kalau sir itu. Jadi kalau kita nih senangnya dikata ahli baca Al-Qur'an kalau lantang, mendingan sir bacanya. Fahuwa afdalu fi haqqi man yakhafu dzalika ala nafsi. Maka cara bacaan sir ini karena takut riya, karena takut dirinya sendiri suka gaya-gayaan gitu ya, itu lebih utama pada hak dirinya orang yang takut tersebut. Jadi orang yang curiga terhadap dirinya enggak ikhlas, maka dia lebih bagus sir. Fa in lam yakhaf, apabila dia enggak khawatir dia kena riya, enggak khawatir dengan tasannu kayak orang biasa, walam yakun fil jahri, dan syarat ketiga, syarat kedua, dan tidak ada ketika lantang itu ma yusawwisul waqta, yang bisa mengganggu waktu ala musallin akhar, terhadap orang yang sholat yang lain. Fal jahru afdalu, maka lantang lebih utama. Jadi kondisional. Contoh ya, ini masih pada tidur nih, jam 3, setengah jam lagi pada sahur, maka dia baca Al-Quran lantang, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dibaca ada lantang. Teman-temannya pada tidur. Ini udah jam 3 nih, ntar baru sedikit lagi sahur, berharap orang bangun dengan dia punya bacaan, bagus sih lantang. Gitu, dilihat kondisionalnya. Ini enggak jam 1 dibaca lantang, orang pada mau tidur, mau selimut lantang. Nah, itu yushawis namanya, mengganggu orang tidur. Tapi di sini jangan mengganggu orang sholat. Jadi dilihat ya. Jadi kalau kita enggak khawatir terhadap riya, enggak khawatir dengan tasannu, dan yakin tidak mengganggu orang lain, dilantangkan suara. Karena tujuan membangunkan orang. Li'anna al-'amala fihi aktsaru. Kenapa bagus dilantangkan? Karena beramal dengan bacaan lantang fihi aktsaru, lebih banyak cabang-cabang kebaikannya. Li'anna fa'idatahu aidan tata'allaqu bi ghairihi. Karena faedah daripada bacaan lantang tadi itu terkait dengan orang lain. Fal khairul muta'addi afdalu minal lazimi. Kebaikan yang terkait melebar meluas kepada orang lain itu lebih utama daripada ibadah sendiri. Al-lazim, kalau fi'il lazim buat diri sendiri. Artinya ketika kita berbuat kebaikan, lalu kebaikan itu orang bisa lakukan lagi. Ada kebaikan yang orang bisa lakukan gara-gara kita tampakin. Nah itu lebih bagus. Li'annahu yuqizu qalbal qari'i. Jadi pertama, kenapa lantang bagus? Karena ada terkait kebaikannya dengan orang lain. Kebaikan yang
melebar ke orang lain itu lebih utama daripada kebaikan yang hanya bisa dilakukan sendiri. Kemudian apa lagi? Bacaan lantang tadi, li'annahu yuqizu qalbal qari. Bacaan lantang itu membangunkan hati si membaca sendiri. Fokusnya tuh lebih mantap. Wa yajma'u hammahu, dan mengumpulkan pikirnya. Ilal fikri, mengumpulkan fokusnya kepada fikir. Jadi membangunkan kelalaian. Jadi lelah lelahnya itu jadi hilang gitu dengan lantang itu. Jadi bangun semangat kalau dibaca lantang. Tapi kalau bacanya tuh hilang, bunyinya huruf kha semua. Wa yasrifu ilaihi sam'ahu, dan dia bisa memfokuskan kepada bacaan pendengarannya. Jadi kupingnya dengerin bacaannya gitu. Nah itu kan sudah banyak tuh kebaikan. Pertama, dia bisa fokus. Kedua, dia bisa mendengarkan bacaannya. Yang ketiga, membangunkan hatinya. Yang keempat, bisa berfaedah kepada orang yang mendengar. Ada 4 kebaikan gara-gara baca jahar. Li'annahu yutridun nauma fi raf'is sauti, karena bisa mengusir tidur ketika melantangkan suara. Wa li'annahu yazidu fi nasyatihi lil qiraati, dan juga menambahkan semangatnya di dalam membaca. Wa yuqallilu min kaslihi, dan mempersedikit rasa malas. Jadi lantang itu mempersedikit rasa malas, semangatnya ditimbul. Kamu aja kalau dengerin ceramah tuh, orang kalau lantang semangat, kita ke bawah atau tidak? Bawa. Mau ceramah kultum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dah, terusin. Udah kagak semenggah dengannya, nggak semangat. Ya. Dari awalnya nggak semangat, kesononya walau alam bisawab, karena waktu sudah nggak cukup. Nggak cukup. Kemudian apalagi, li'annahu yarju bijarihi tayaqquzu naimin, dan bisa diharapkan dengan lantangnya dia baca Al-Qur'an tadi membangunkan orang yang sedang tidur. Fayakunu huwa sababu ihyaihi, sehingga dengan bangunnya orang tadi itu dari tidur, menjadi orang tadi tersebabkan menghidupkan malamnya dengan Al-Qur'an. Nah itu kan al-fi'lul khairul al-muta'addi namanya, kebaikan yang melimpah kepada orang lain. Sesama santri ya. Wali'annahu qad yarahu battalun ghafilun fayansutu bisababi nasyatihi wa yashtaqu ilal khidmah. Nah ini yang mantap nih. Karena kadang-kadang yarahu battalun, dilihat ibadah kita itu, didengar ibadah kita itu, battalun, seorang pejuang, seorang penyemangat yang tinggi, ya, seorang apa ya, ahli kebaikan yang banyak gitu. Battal, pejuang, pahlawan, seorang pahlawan kebaikan, ya Bakri ya. Ghafilun, tapi dia lalai. Ada pahlawan, ada orang yang biasa ibadah, tapi saat itu dia lalai, mungkin dicapai, udah lagi males ya. Begitu melihat orang ibadah, begitu dia mendengar Al-Qur'an, hayan sutu.